Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sidik. Saya dari Farmasi 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis pewarna makanan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah AKBM atau analisis kimia bahan makanan yang diampu oleh Bapak Ruswanto. Nah, eh, untuk analisis pewarna makanan ini kita langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, untuk pewarna makanan ini merupakan bagian pelengkap yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan ke dalam makanan yang bertujuan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk, sehingga makanan yang tadinya yang tidak memiliki warna dapat diberi pewarna makanan sehingga menjadi lebih baik warnanya. Untuk poin selanjutnya yaitu ada fungsi pewarna pada makanan. Nah, fungsi pewarna pada makanan ini dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi orang yang ingin mengonsumsinya. Terus, semakin cantik juga warna dari makanan, maka daya pikat semakin besar. Dan tanpa zat pewarna, makanan dan minuman menjadi kurang menarik. Nah, untuk sumber pewarna, yaitu yang pertama ada pewarna alamiah. Nah, pewarna alamiah ini biasanya digunakan pewarna makanan yang dibuat dari bahan-bahan alam, tanpa bahan tambahan apapun. Contohnya seperti pewarna dari daun suji, daun pandan, jeruk, buah bit, tomat, stroberi, wortel, dan lain sebagainya. Nah, pewarna alamiah dari bahan alam ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama ada aman. Tentunya pewarna alamiah ini memiliki kelebihan aman digunakan dalam jangka waktu yang lama dan baik untuk kesehatan dan sistem pencernaan. Juga memiliki kelebihan dari aplikasi yang kurang luas dan cenderung lebih mahal. Nah, pewarna alamiah ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan dari pewarna alamiah ini pewarnaannya sangat lemah sehingga tidak menimbulkan tidak menghasilkan warna yang kuat. Terus kurang stabil dalam berbagai kondisi sehingga pewarna alamiah ini tidak dapat bertahan lama dan sangat berpengaruh sekali pada sifat-sifat fisik kimianya. Nah, untuk kekurangan selanjutnya yaitu ada aplikasi yang kurang luas dan cenderung lebih mahal. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pewarna buatan. Nah, untuk pewarna buatan ini biasanya disebut kita pewarna buatan sintetik atau dibuat dari bahan-bahan kimia. Ada juga yang disarikan dari bahan alami kemudian dicampurkan. Contohnya tetra tat tat rajin yang punya banyak pilihan warna. Nah, tentunya pewarna buatan ini memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu mewarnai dengan lebih kuat. Meski jumlah pewarna yang digunakan hanya sedikit dan lebih seragam, lebih stabil terhadap faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, pH, oksidasi, dan lain-lain. Ini juga biasanya lebih murah dan pewarna buatan sintetik ini biasanya lebih murah. Nah, pewarna buatan atau sintetik juga warna yang dihasilkan dari pewarna buatan akan tetap cerah meskipun sudah mengalami proses pengolahan dan pemanasan. Sedangkan pewarna alami mudah mengalami degradasi atau pemudaran pada saat diolah atau disimpan. Nah, pewarna buatan ini biasanya juga tidak memberikan aroma yang mengganggu. Tak lupa juga pewarna buatan ini memiliki kekurangan.
Salah satunya yaitu dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama fungsi hati di dalam tubuh. Dan kekurangan yang kedua yaitu ada proses pembuatan zat warna sintetik biasanya melalui penambahan asam sulfat atau asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat yang lain bersifat racun. Nah, ada pula kekurangan selanjutnya yaitu pembuatan senyawa pewarna sering kali tertinggal dalam hasil akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Nah, poin selanjutnya yaitu ada pewarna makanan yang boleh dipakai. Contohnya seperti tadi, datterazine, sunset yellow, carmoisin, erythromycin, allura red, Faten Blue, Brown, HT, dan Amaranth. Untuk poin selanjutnya yaitu ada klasifikasi zat pewarna. Contohnya seperti dari golongan azo. Nah, golongan azo ini terdiri dari tartrazine, sunset yellow, carmesin, amaranth, fonze, dan allura red. Nah, golongan ini mengandung gugus triaryl metan. Nah, salah satunya yaitu ada Faten Blue, Brilliant Blue. Nah, untuk turunan kinoftalon itu ada kuning quinolone. Dan untuk golongan anten dan eritrosin itu ada eritrozin. Dan untuk golongan zat warna indigo itu ada indigo carmine. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada analisis pewarna dengan spektro UPPIS. Nah, analisis pewarna ini bisa digunakan menggunakan spektro UPPIS. Dengan menggunakan spektro UPPIS atau spektrofotometri UPPIS di daerah visible. Nah, prinsipnya menggunakan larutan standar dan juga berdasarkan hukum Lambert-Beer. Nah, kemudian pada proses pengolahannya itu melakukan ekstraksi sampel dengan metode desorpsi menggunakan karbon aktif. Nah, untuk analisis selanjutnya, analisis pewarna selanjutnya yaitu dengan menggunakan kromatografi. Tentunya menggunakan eluen. Nah, eluen yang digunakan apabila menggunakan plat Key-Segel 60F254 yaitu dengan perbandingan 1:3 yaitu amonia dan isopropanol dan propanol atau perbandingan propanol air asam asetat dengan perbandingan 3:1. Nah, untuk analisis pewarna dengan kromatografi, sampel harus diekstraksi dan dihilangkan gulanya, faktor senyawa-senyawa gula, lemak, dan matriks lainnya, sehingga zat yang dibawa oleh eluen untuk naik ke plat KLT itu murni pewarna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.